Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah di malam hari ini kita lanjutkan membaca kitab Muhammad al-Insanul Kamil karya Habib Muhammad bin Ali al-Maliki. Tidak lupa sebelum kita melanjutkan membaca kitab karangan beliau, kita kirimkan Al-Fatihah kepada beliau dan juga kepada orang-orang soleh dengan harapan semoga meskipun kita mungkin masih belum termasuk orang yang soleh, namun kita berharap semoga kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang soleh. Kata Imam Syafi'i, "Uhibbus sholihin wa lastu minhum wa arju an anala bihim syafa'atan." Kata Imam Syafi'i, aku cinta orang-orang soleh walaupun saya atau walaupun aku bukan termasuk orang-orang soleh, dan aku berharap mendapatkan syafaat dari mereka. Dari itu kita berdoa semoga dengan keberkahan Al-Fatihah yang akan kita baca, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari beliau dan kita bisa mengamalkan ilmu yang beliau ajarkan di kitab ini dan di kitab-kitab yang lain. Al-Fatihatu ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wal ulama'il amilin wal malaikatil muqarrabin wa jami'il awliya min masyariqil ardi ila magharibiha khususan ila ruhi Sayyidina Al-Qabil Muhammad bin Ali ba'ala wa Syaikhul Qadir Al-Jailani wa usulihim wa furu'ihim wa ila ruhil Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki wa usulihi wa furu'ihim anallahu yaghfir lana wa lahum wa yu'id alaina min barakatihim wa adwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid darain wa yu'li darajatihim fil jannah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan. Kalau pekan kemarin atau pertemuan kemarin kita bahas yang pertama wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa wajah beliau bersinar, berseri-seri, kemudian juga wajah beliau lebih condong ke bunder, kemudian pipi beliau mulus dan jendolanya tidak terlalu tampak, kemudian juga mata beliau, salah satu keistimewaan pandangan beliau bahwa beliau bisa melihat ke arah depan sama persis dengan melihat ke arah belakang. Beliau melihat di malam hari sama persis ketika melihat di siang hari. Jadi gak ada bedanya. Dan itu memang adalah salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika kita tidak bisa melihat hal-hal yang di luar jangkauan pandangan kita, jangan sampai kita menghukumi orang lain, tidak bisa juga. Artinya bisa jadi Allah buka hijab untuk orang lain tapi tidak dibuka untuk kita. Bisa saja Allah perlihatkan hal gaib kepada orang lain tapi tidak diperlihatkan kepada kita. Makanya sering kita sampaikan, bukan berarti karena kita tidak bisa lantas itu tidak mungkin. Gak bisa begitu. Bisa jadi Allah memberikan kelebihan kepada orang lain yang tidak diberikan kepada kita. Kemudian juga mengenai mata Rasulullah SAW, di pelajaran kemarin kita sampaikan bahwa putih mata Rasulullah benar-benar putih dan hitam mata beliau benar-benar hitam. Ada riwayat mengatakan ada campuran sedikit merah di putih mata beliau, ada riwayat lain yang mengatakan ada campuran sedikit merah di hitam mata beliau. Yang jelas mata beliau sangat jernih dan tidak seperti manusia biasa. Kalau manusia biasa tuh orang gampang kotor, terutama zaman sekarang banyak hal yang bisa merusak mata, entah itu polusi, debu, baik itu polusi fisik atau polusi maknawi, itu bisa mengotori mata. Kita lanjutkan ar-ra's wal jabin.
ar-ra'su kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal jabin, al-jabin itu adalah dahi atau jidat ya. Wa amma jabinuhul karim faqad kana sallallahu alaihi wasallam wadihal jabin. Sedangkan jidat ataupun dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu dahinya wadih. Apa wadih? Wadih apa? Jelas. Dahi beliau jelas. Maksudnya dahi beliau jelas apa? Nanti di sini disebutkan. Wa huwa ma'na qauli aliyin saltul jabin. Wa fi riwayah wasi'ul jabin. Wa fi riwayah 'azimul jabhah. Wa kulluhu bi ma'na wahid. Jadi yang dimaksud dengan wadihal jabin, dahinya jelas, maksudnya apa? Wasi'ul jabin. Dahi beliau lebar. Kan ada orang ya. Jadi tumbuh rambutnya tuh lebih ke sini gitu. Jadi ada sebagian dahinya yang tumbuh rambut. Jadi dahinya nggak terlalu lebar, dahinya sempit. Nah kalau Rasulullah SAW dahi beliau itu lebar. Azimul jabhah sama artinya juga. Jadi dahi beliau itu lebar. Ini artinya sama memang. Kemudian bahkan Rasulullah SAW azimal hama. Rasulullah itu azimal hama. Kepala beliau besar. Iya, besar yang disebutkan di dalam hadis ini besar yang ideal. Kan ada orang, ada sebagian bangsa badannya besar tapi kepalanya untuk ukuran badan sebesar itu kecil gitu. Jadi ini apa namanya? Proporsional lah gitu ya. Bentuk tubuh Rasulullah, kepala beliau dengan badan beliau proporsional. Kenapa? Karena memang kalau dibaca di dalam hadis lain, dada beliau bidang, lebar gitu ya. Terus tulang-tulang beliau itu kokoh. Kemudian bahu beliau kekar dan seterusnya. Dan perut beliau nggak bukit. Jadi, itu apa namanya? Ya, kepala beliau besar untuk ukuran tubuh beliau. Kita lanjut, wa huwa makna qaulu Ali dhahman ra's. Yang ini maksudnya azimul hama itu adalah sama dengan katanya Ali bin Abi Thalib, kepala beliau besar. Nah, kita nanti di sini ada bahwa orang Arab itu memuji orang yang kepalanya besar. Ini maksudnya yang kepalanya besar sesuai proporsionalnya gitu kan, yang seimbang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam azajal hawajib. Azaj rifatul hajibain fitul. Nah, alis beliau kayak bagaimana? Diqqah, tajam. Alis beliau tajam, fitul, panjang. Sawabi fi ghairi qarnin, tidak ada tanduknya. Enggak gini. Ay anna hajibaihi tawilan, maksudnya alis beliau panjang. Kan ada coba sebagian orang ya. Jadi alisnya mungkin kayak di Jepang ya, Jepang, perempuan-perempuan Jepang memang itu bukan asli, tapi kayak dilukis segini aja dikit. Jadi kalau Rasulullah alisnya panjang, tawilan, panjang, taman, sempurna, lakin ghairu mujtami'ataini wala muttasilain. Tapi tidak bersambung. Memang panjang alis beliau tuh, tapi nggak nyambung. Ada pernah nggak kalian lihat orang yang alisnya nyambung dari pinggir sampai pinggir lagi tuh kayak bergaris? Ada gitu. Kalau kalian, kalau kita lagi kuliah di Arab, banyak orang Arab yang seperti itu. Udah hampir, jadi ini udah hampir benar-benar kayak alis semuanya gitu. Nyambung, bisa dikatakan nyambung. Kalau Rasulullah nggak nyambung. Ini hadis yang mengatakan tidak nyambung. Tapi ada hadis lain yang mengatakan Rasulullah nyambung. Yang pernah saya sampaikan, ada ulama yang menafsirkan alis Rasulullah SAW itu terlihat seakan-akan nyambung antara yang kanan dengan yang kiri ketika beliau sedang marah. Karena ketika beliau sedang marah biasanya ada semacam urat yang terlihat di antara kedua alis beliau, dan itu membuat seakan-akan alis beliau nyambung. Itu bagaimana sifat dahi dan kemudian kepala Rasulullah SAW. Kemudian al-an, hidung beliau bagaimana? Aqnal an. Aqnal an itu kayak bagaimana? Wa huwa irtifa'u a'lahu wa uhdaidan wasatihi wa sabu turbihi aw wudu'i wasatil qasbah wa dhiqul minfarain. Ini deskripsi yang cukup panjang tapi yang jelas.
hidung Rasulullah SAW mancung, kemudian di tengahnya itu ada lebihnya. Jadi nggak langsung lurus seperti ini, enggak. Hidung Rasulullah itu begini, terus tengahnya ada begini lagi. Ada kayak ada tulang lebihnya gini terus begini. Coba ada dia ke situ. Nah, bukan begitu. Kirain sama. Jadi intinya pernah nggak kalian lihat? Jadi nggak langsung lurus enggak. Ada jendolannya dikit di sini. Iya. Begitu. Kemudian Di dalam. apa namanya? Ininya, pinggirnya ini nggak terlalu lebar. Iya, poros. Nggak terlalu lebar begini. Ya, pokoknya indah gitu ya. Tapi yang jelas hidung Rasulullah mancung, kemudian ini juga ada semacam tulang tambahannya. Al-fam, mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhali al-fam, ay azimu. Mulut beliau lebar. Wal Arab tamdahu azim al-fam wa tadummu shaghira. Orang Arab itu memuji orang yang mulutnya besar, lebar. Dan orang Arab enggak suka sama orang yang mulutnya kecil. Mufallajal asnan, ay mutaba'idu ma bainal asnan. Mufallajal asnan itu gigi beliau berjarak. Jadi kalau kayak punya saya atau punya rata-rata di kita itu rata-rata giginya nyambung semua. Kalau Rasulullah itu ada jarak, terutama gigi seri beliau ada jarak, jadi nggak nyambung. Bisa dikam. Asnab ay thayyibul fam. Asnab itu baik, bisa juga diartikan wangi. Mulut Rasulullah SAW wangi. Mau beliau pakai siwak, mau nggak pakai siwak, mau habis makan, mau sebelum makan, sebelum tidur, habis tidur sama aja. Mulut beliau nggak pernah bau, wangi terus. Kalau sebagian umatnya kebalikannya, mau habis tidur, mau bangun tidur, sebelum tidur sama aja, nggak berubah. Sikat gigi, nggak sikat gigi sama aja. Ini nggak usah, nggak ada gunanya. Ini nggak begitu. Intinya mulut Rasulullah itu wangi. Aflajat taniyata ini berrokoh tanaya, ya sama aja. Aflajat taniyata, jadi gigi seri beliau berjarak. Makanya memang dalam hadis itu ada hadis lain yang mengatakan ketika Rasulullah SAW tersenyum, maka memang benar-benar terlihat cahaya keluar dari sela-sela gigi beliau. Karena gigi beliau memang berjarak. Itulah sekilas tentang bentuk tubuh Rasulullah SAW. Sebenarnya banyak yang belum dibahas, karena memang kitab ini tidak fokus membahas itu. Kalau kita ingin membahas tentang lebih detail lagi sifat fisik dan bentuk tubuh Rasulullah, kita baca kitab Syama'il Tirmidzi. Kitab Syama'il karya Imam Tirmidzi. Itu di situ detail bahu beliau, sampai sendi-sendi beliau, perut beliau, bulu dada beliau bagaimana, telapak kaki beliau bagaimana, jari-jari beliau, jari kaki Rasulullah misalnya. Kalau kita, jari kaki kita yang paling apa? Yang paling panjang misalnya. Jari telunjuk. Ada yang jempol semua. Iya, kalau Rasulullah itu ada ciri-ciri khusus. Termasuk telapak kaki Rasul. Kalau kita semua kita ini telapak kaki kita bawahnya itu ada kayak ada apa? Cekung ya. Kalau kita napak ke tanah, bekasnya itu atau jejaknya itu enggak ini. Jadi kayak ada cekungnya gitu. Tapi kalau Rasul ketika beliau napak tanah semuanya tersentuh ke tanah, artinya lurus. Ya, memang ada hal-hal yang tidak sama dengan kita. Termasuk di fisik beliau ya, di tubuh beliau yang tidak kita punya adalah apa? Khatamun nubuwah. Stempel kenabian di antara kedua pundak beliau segede burung telur burung merpati yang sering dinyanyikan oleh Deden, baina katifaini ala mahjid. Itu yang dimaksud oleh Deden. Jadi ada tanda kenabian, dan itu daging yang agak timbul sebagai tanda stempel bahwa beliau adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi itu sekilas bagaimana bentuk fisik Rasulullah SAW. Sekarang kita bahas maziyatul jamalin nabawi, kelebihan ketampanan atau keindahan Rasulullah. Jadi memang banyak orang yang tampan, banyak orang yang indah tubuhnya, tapi apa saja kelebihan-kelebihan dari ketampanan Rasulullah SAW? Kita baca, tabata annahu sallallahu alaihi wasallam qad uqiyal hasana kullahu. Telah sahih hadisnya bahwa Rasulullah SAW diberikan ketampanan 100%. Semua ketampanan diberikan kepada Rasulullah SAW. Gak ada sisanya. Udah Allah berikan semua kepada Rasulullah. Gak disisain untuk yang lain. Istilahnya begitu. Artinya sesuatu yang indah, bentuk wajah yang paling tampan ya ada di Rasulullah SAW. Bentuk tangan yang paling indah, paling baik ada di Rasulullah SAW. Walakin hadzal jamal an-nabawi mutawwajun bi amrayn 'azimain. Jadi kata Imam Al-Maliki, Sayyid Muhammad Al-Maliki mengatakan, akan tetapi ketampanan Nabi Muhammad itu diberikan mahkota dengan dua hal. Al-awwal al-haibatul jalali, yang pertama haibah, wibawa, karisma. Watsani an-nur, yang kedua cahaya yang bersinar. Walidzalika lam yaftatin bihi man yarahu bi khilaf Yusuf alaihi salam. Nah, maka dari itu kata beliau, tidak ada orang yang yaftatin, tidak ada orang yang terpana, tidak ada orang yang hilang kontrol ketika melihat ketampanan Rasul. Berbeda dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sampai diabadikan di dalam Al-Quran karena saking tampannya Nabi Yusuf, teman-teman Siti Zulaikha memotong tangan, jari-jarinya dipotong-potong. Bahkan kalau bahasa Al-Quran gimana? Waqatta'na aydiyahunna. Qatta'a yuqatti'u artinya berbeda dengan qatta'a yaqta'u. Qatta'a yaqta'u sekali motong, tapi kalau qatta'a yuqatti'u artinya memotong-motong. Teman-teman Siti Zulaikha ketika melihat Nabi Yusuf, dipanggil oleh Siti Zulaikha, Nabi Yusuf datang. Mereka pegang pisau, pegang apel, jari-jari mereka dipotong-potong. Bahasa Quran begitu, dipotong-potong, tapi mereka tidak merasa apa-apa, darah tidak terasa sudah mengalir, saking terpananya melihat ketampanan Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Muhammad tidak seperti itu? Kata beliau, karena memang ketampanan Nabi Muhammad bercampur dengan wibawa dan cahaya. Kalau Nabi Yusuf tidak ada. Wibawa Nabi Yusuf tidak sebesar wibawa Nabi Muhammad. Cahaya yang ada pada Nabi Yusuf tidak sehebat cahaya yang ada di dalam wajah Nabi Muhammad SAW. Fa innahu ma qawlihi mutiyan nisfal hasan illa annahu lamma ra'ahu niswah qatta'na aydiyahunna. Kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, meskipun Nabi Yusuf diberikan hanya separuh dari ketampanan, tapi ketika beliau dilihat oleh teman-teman Siti Zulaikha atau perempuan-perempuan, mereka memotong-motong tangan mereka. Wa qulna hasyalillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Mereka berkata, orang perempuan-perempuan itu berkata, hasyalillah ma hadza basyara, itu bukan manusia, in hadza illa malakun karim, ini adalah malaikat yang mulia. Qala ba'du, sebagian ulama mengatakan wasaq Zulaikha law ra'aina jabina, seandainya teman-teman Siti Zulaikha melihat kening Rasulullah SAW, la atar tadaqti al-qulubi 'alal aidi, maka mereka pasti akan memotong hati dibandingkan memotong tangan mereka. Itu ungkapan bahwasanya sebenarnya memang ketampanan Nabi Muhammad melebihi ketampanan Nabi Yusuf. Fa ammal jalal wal haibah, faqala Hindun ibnu Abi Hala fi wasfihi kana sallallahu alaihi wasallam fahman mufakhaman. Nah, mengenai wibawa yang ada di dalam ketampanan Nabi Muhammad, Hindun bin Abi Hala mengatakan bahwa Rasulullah memang sangat berwibawa. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, Ali berkata, ini juga penting, ini sering disebutkan di dalam sirah, man ra'ahu badihatan haba. Orang yang pertama kali melihat Rasulullah pasti haba, merasa wibawa, apa namanya? Merasa segan. Orang pertama kali lihat Rasul, misalnya nih ada orang dari Yaman atau dari luar kota Madinah datang, pertama kali lihat Rasul pasti ngerasa wibawa. Wibawa beliau melebihi ketampanan beliau. Artinya ketika melihat Rasul kayak langsung minder, gedor. Ya, pasti begitu. Kata Ali, man ra'ahu badihatan haba wa man khalaqahu ma'rifatan ahabba. Orang yang pertama kali melihat Rasul pasti akan merasa segan, wa man khalaqahu ma'rifatan ahabba. Dan orang yang bergaul dengan Rasulullah SAW dan mengenal Rasul, ahabba, pasti mencintai Rasulullah SAW. Artinya orang kalau sudah lama bergaul dengan Rasul pasti senang sama Rasul karena akhlaknya sangat baik. Beliau tidak pernah
menyakiti hati orang lain, menjaga perasaan orang lain, dan seterusnya. Itu adalah akhlak-akhlak yang mungkin perlu kita pelajari. Wa qala ghairuhu, ada orang lain atau sahabat lain mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam au qaran nasi fi majlis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling tenang ketika beliau sedang majlis. Artinya ketika beliau sedang kumpul sama para sahabat, orang yang paling kalem, paling tenang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan kalau sebagian orang, misalnya nih, sederhana aja. Ada orang yang misalnya kakak kelas kumpul dengan adik kelas. Biasanya adalah sebagian orang yang kadang bertingkah seakan-akan dia paling hebat. Atau paling enggak dia dari pesantren Quran. Dia lagi main bareng-bareng sama orang yang bukan dari pesantren Quran atau dari sekolah umum. Ketika bahas masalah agama, seakan-akan dia menampakkan diri, oh saya ini bisa ini, saya tahu ini dan itu. Kalau Rasulullah SAW di majelis beliau dimanapun, orang pasti melihat bahwa Rasulullah adalah orang yang paling tenang di dalam majelis itu. Wa dakhala alaihi rajulun fa asabathu min haibatihi ra'dah. Kata seorang sahabat, pernah Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang, orang baru. Dan orang ini ketika melihat wibawa Rasulullah SAW, orang ini gemeter. Pernah nggak kalian didatangi orang, seorang itu gemeter karena wibawa melihat kalian? Nggak pernah. Tapi kalau Rasulullah, ada orang baru datang ke Rasulullah, orang baru itu langsung gemeter. Ngelihat wibawa Rasulullah langsung gemeter. Faqala lahu hawwin alaik. Rasulullah bersabda, hawwin alaik. Santai, tenang aja, santai, enjoy aja. Wa yaqulu Amr bin As an hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Amr bin As berkata tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma kuntu utiqu an amla aini minhu ijlalan lahu." Kata Amr bin As, saya tidak mampu untuk melihat Rasulullah dalam waktu yang lama karena saya menghormati beliau. Begitu memang. Sama saya sahabat-sahabat lain yang sudah senior-senior, enggak mungkin mereka melihat wajah Rasulullah, menatap wajah Rasulullah lama-lama nggak bisa. Kenapa ya? Karena langsung dor oleh karisma dan wibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau suiltu an asifahu ma'ataqtu, dan seandainya aku diminta untuk mensifati Rasul, katanya Amr bin As, ma'ataqtu, saya tidak bisa, nggak mampu saya. Li'anni lam akun amla'u aini minhu. Nah, ini yang kita sampaikan kemarin. Karena saya tidak pernah melihat Rasulullah dalam waktu yang lama. Seandainya saya pernah melihat Rasulullah dalam waktu yang lama, saya bisa ingat-ingat misalnya Rasulullah matanya begini, tapi saya nggak pernah begitu. Makanya saya nggak bisa ngasih sifat atau menceritakan bagaimana bentuk wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita sampaikan kemarin bahwa yang sering mensifati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya itu sahabat-sahabat yang ketika itu masih muda, masih kecil, Ali bin Abi Thalib atau orang asing kayak Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini pernah ketemu sama Rasul 1 kali. Tapi meskipun 1 kali beliau dianggap sahabat, kapan ketemu dengan Rasul? Pernah Rasulullah bepergian dengan para sahabat, ketemu di jalan dengan Ummu Ma'bad. Nah, ini pernah menceritakan sifat Rasul karena pernah melihat sekilas. Kalau sahabat-sahabat senior nggak berani melihat Rasulullah dalam waktu yang lama. Satu lagi, waqala Ibnu Abi Halah fi wasfi wa kana idza takallama atraqa julasa'u ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Katanya Ibnu Abi Halah mengatakan, jika beliau berbicara, maka orang-orang yang ada di majelis beliau pasti menundukkan kepala mereka seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Bagaimana kalau ada burung? Ya, kita akan diam biar burungnya nggak terbang. Ya, ini adalah ungkapan atau kiasan bahwa mereka ketika berhadapan dengan Rasul sedang berbicara, mereka hanya bisa menundukkan kepala karena wibawa Rasulullah SAW sangat tinggi. Dan karisma Rasulullah SAW itu memancar sangat kuat sehingga tidak ada yang berani untuk menatap Rasulullah dalam keadaan waktu yang cukup lama. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran sirah ini di waktu yang akan datang. Semoga menambah pengenalan kita kepada Rasulullah, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan kita tidak pernah berkecil hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di waktu yang akan datang Allah akan mengizinkan kita untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW, baik di alam mimpi ataupun di alam nyata, dan tentunya kita berharap semoga di akhirat, bahkan di alam kubur sebelum kita masuk ke alam akhirat, kita selalu didampingi oleh Rasulullah SAW, termasuk keluarga besar kita.
semoga semuanya diampuni berkat dari bulan Maulid tahun ini, dan juga kita berharap semoga kita diberikan taufik untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad